Aulia Agustin, seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon, kelas IK 23D dengan NIM 230211018. Saya ingin mengutip pesan dari Paul Ekman, yakni salah satu psikolog paling terkemuka pada abad ke-20, bahwa komunikasi antarpersonal yang efektif melibatkan kesadaran akan bahasa tubuh dan ekspresi nonverbal. Hal ini sangat berkaitan dengan sifat-sifat komunikasi antar pribadi. Apa sajakah itu? Ayo kita bahas lebih dalam. Check this out. Sifat-sifat komunikasi antar pribadi yang pertama, melibatkan di dalamnya perilaku verbal dan nonverbal. Komunikasi antar pribadi tidak hanya terjadi melalui kata-kata atau verbal, tetapi juga melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, nada suara, dan bahasa tubuh lainnya atau nonverbal. Misalnya, ketika seseorang tersenyum saat dia berbicara kepada teman atau yang lainnya. Yang kedua, melibatkan pernyataan atau ungkapan yang spontan. Komunikasi antar pribadi seringkali terjadi secara spontan, tanpa perencanaan sebelumnya. Misalnya, dalam hal percakapan sehari-hari, kita seringkali memberikan respon spontan terhadap apa yang dikatakan orang lain tanpa mempersiapkan kata-kata sebelumnya. Kemudian yang ketiga, tidak statis melainkan dinamis. Maksudnya, sifat komunikasi antar pribadi tidak statis. Ia terus berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu dan situasi. Contohnya, dalam sebuah hubungan persahabatan, cara kita berkomunikasi dengan teman mungkin berbeda tergantung pada situasi dan suasana hati masing-masing. Keempat, melibatkan umpan balik pribadi, hubungan interaksi dan koherensi. Komunikasi antar pribadi melibatkan umpan balik personal dari pihak yang terlibat, interaksi antara individu dan koherensi antara pernyataan yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, dalam percakapan, jika seseorang mengungkapkan rasa tidak setuju terhadap suatu pendapat, interaksi lanjutan dapat terjadi ketika individu lain memberikan tanggapan atau argumen mereka sendiri. Kelima, dipadu oleh tata aturan yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Komunikasi antar pribadi diatur oleh tata aturan, baik yang bersifat intrinsik atau internal maupun yang ekstrinsik atau eksternal, seperti norma sosial, nilai-nilai budaya, dan norma-norma komunikasi. Misalnya, dalam budaya tertentu ada aturan tentang bagaimana kita harus memperlakukan orang yang lebih tua dalam percakapan, seperti menggunakan bahasa yang sopan dan menghindari kontroversi. Kemudian yang keenam, merupakan suatu kegiatan dan tindakan. Komunikasi antar pribadi bukan hanya sekedar pertukaran kata-kata, tetapi merupakan suatu kegiatan yang melibatkan tindakan, respon, dan interaksi antar individu. Contohnya, ketika kita mendengarkan teman yang sedang membagikan masalah pribadi mereka, memberikan dukungan dan simpati adalah tindakan komunikasi yang penting. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, melibatkan di dalamnya bidang persuasif. Komunikasi antar pribadi seringkali melibatkan unsur persuasif, di mana individu mencoba untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang lain tentang suatu gagasan, pendapat, atau tujuan tertentu. Misalnya dalam sebuah debat, peserta akan menggunakan argumen yang kuat dan relevan untuk meyakinkan audiens tentang posisi mereka. Selanjutnya, setelah mengetahui sifat-sifatnya, kita bahas mengenai unsur-unsur komunikasi antarpersonal menurut referensi buku Profesor Arlo Liliweri pada cetakan tahun 2015. Di antaranya adalah, pertama adalah sumber atau pengirim, merupakan seorang komunikator yang bertindak sebagai pengirim atau encoder yang memulai proses komunikasi. Contohnya dosen, public speaker, atau siapapun yang mengambil inisiatif untuk memulai komunikasi. Kedua, encoding. Proses di mana sumber merumuskan maksud pesan ke dalam bahasa atau gaya yang sesuai agar pesan itu diterima oleh penerima. Contohnya ketika ingin mengajak teman untuk bertamu ke rumah kita jam 3 sore, maka kita akan mengubah pikiran tersebut menjadi serangkaian kata-kata atau huruf yang dapat dipahami oleh teman kita nantinya. Ketiga adalah pesan, ide, pikiran, atau perasaan yang ingin disampaikan oleh sumber kepada penerima yang dapat dikomunikasikan melalui verbal atau non-verbal. Contohnya seorang komunikator bertanya, "Halo, apa kabar hari ini?" kepada seorang komunikan. Kemudian adalah saluran atau media, sarana di mana pesan bergerak dari sumber kepada penerima, contohnya gelombang suara, televisi, radio, dan lainnya. Yang kelima adalah decoding,
atau proses yang dilakukan oleh penerima untuk menjadi pesan sesuai dengan apa yang diterima dari pengirim. Contohnya ketika teman kita mengambil simbol, kata, dan huruf dari pesan teks dan menguraikannya menjadi makna untuk memahami apa yang coba disampaikan oleh kita, yakni ajakan bertamu ke rumah kita jam 3 sore. Kemudian adalah penerima, atau orang yang menerima pesan dalam bentuk frasakata dan kalimat dan menerjemahkannya dalam makna tertentu. Contohnya, mahasiswa sebagai komunikan dari seorang dosen. Kemudian yang ketujuh adalah gangguan atau noise, hambatan bagi kelancaran proses pengiriman pesan dari pengirim kepada penerima. Contohnya, suara celoteh, dedu kendaraan bermotor, kebisingan, sambungan telepon yang buruk, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya umpan balik, reaksi atau respon yang diberikan oleh penerima terhadap pesan dari pengirim. Reaksi ini bisa berbentuk verbal dan non-verbal. Contohnya, komunikan menganggukkan kepala sambil berkata iya atau setuju, untuk menggelengkan kepala yang mengartikan tidak setuju. Yang terakhir ada konteks. Konteks menerangkan situasi dan kondisi yang melibatkan jumlah peserta komunikasi. Misalnya konteks komunikasi antar personal, komunikasi kelompok kecil, organisasi, publik, dan lain sebagainya. Atau seperti situasi fisik, misalkan udara yang panas, lembab, atau udara yang dingin, dan lain sebagainya. Hal ini dapat mempengaruhi komunikasi antar personal. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.